Aku harus ngumpulin bukti kalau ayah datang ke apartemen ini memang mau pergokin Hasbi dan Kamesha selingkuh. Bukan begitu, Mbak. Semua itu terjadi begitu cepat. Tiba-tiba bapaknya Mbak lewat dengar buru-buru dan kayak ngejar sesuatu. Bismillah ya Allah. Tolong berikanlah petunjuk sebenar-benarnya. Pasti terjadi sesuatu di sini. Hari dimana ayah ketabrak. Aku harus cari petunjuk. Apartemennya gede banget. Kamesha pasti bohong soal pacarnya. Dan dugaan aku pasti benar. Hasbi yang menyewa apartemen ini untuk Kamesha. Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Aku harus tenang menghadapi ini semua. Aku harus tenang. Aku harus fokus cari tahu soal ayah ke apartemen ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, mbaknya tinggal di unit ini? Bukan, kakak saya yang tinggal di sini, Bu. Oh, pantes. Karena yang saya sering lihat nggak pakai hijab, rambutnya panjang, terus suka bawa pacarnya atau suaminya gitu. Oh, gitu ya, Bu. Maaf, orangnya yang ini bukannya, Bu? Iya, betul. Orangnya emang ganteng sih, putih. Berarti pacar yang dimaksud sama Kamesha itu Hasbi. Maaf ya, Bu. Sebelumnya Ibu pernah dengar suara aneh nggak ya dari unit ini? Ayo lepasin! Tuh, suara jatuh apaan tuh? Saya lihat bapak-bapak ngejar kakaknya Mbak sama pacarnya itu, Mbak. Yang ini bukan orangnya, Bu. Saya kan ngeliatnya dari belakang ya, tapi saya nggak yakin. Tapi kalau ngelihat dari postur sama potongan rambutnya sih emang mirip, Mbak. Astagfirullah. Kalau memang kronologi yang begini, berarti hari itu ayah tahu perselingkuhannya Hasbi dan Kamesha. Terima kasih banyak sebelumnya, Bu, untuk informasinya. Sama-sama, Mbak. Saya permisi ya.
aja ayah nggak ketabrak saat itu, mungkin ayah udah cerita ke aku soal perselingkuhannya Hasbi. Aku harus cari bukti tentang semua kejadian ini. Siapa sih nelpon? Bos besar nelpon, tumben-tumbenan. Oh, mau ngasih reward kali ya. Sebentar. Ya, halo Bu Lydia. Halo, Sel. Ini kamu tahu nggak Julian di mana? Dari pagi belum datang loh dia. Ditungguin klien di kantor. Emang Ibu udah nelpon Pak Julian? Udah, tapi nggak diangkat juga. Ini meeting penting loh. Oh, yaudah begini aja. Nanti saya telepon Pak Julian. Sekarang juga saya udah menuju ke kantor kok. Nanti pas sudah nyampe kantor saya kabarin Bu ya. Oke. Tumben-tumbenan Pak Julian telat datang meeting. Gak biasanya nih. Ada-ada aja. Itu kan mobil bos gue. Loh, Pak Julian tiduran. Astagfirullahaladzim Pak Julian, Pak! Loh, Pak Julian tiduran sih? Astagfirullahaladzim, Pak! Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Pak Julian, Pak! Ya Allah, Pak! Pak! Saya pernah lagi Bapak kayak gini, Pak! Ya Allah! Sampai ke Depok di sini, Pak! Berisik banget kamu, Sol. Bapak gak apa-apa kan, Pak? Meeting gimana? Ya Allah, Bapak udah bonyok kayak gini masih mikirin meeting sih, Pak. Udah gak usah dipikirin, Pak. Udah, Pak, sekarang kita ke rumah sakit aja ya, Pak ya. Sakit. 5 Mam. Ya udah, kamu sekarang ke kantor gantiin saya. Bapak masih aja mikirin lagi meetingnya, Pak. Masa saya ninggalin Bapak kayak gini nggak bisa, Pak? Kita ke rumah sakit dulu ya, Pak ya. Ayo, Pak, saya bantu Bapak, Pak. Ayo. Ya Allah, Bapak kenapa kayak gini? Allahu Akbar. Duduk, Pak. Pelan, Pak. Harus ada nemenin Pak Julian di rumah sakit nih. Gua nggak bisa karena harus gantiin Pak Julian di kantor. Gimana ya? Apa gue telepon Chef Lala aja ya? Karena nggak mungkin gue kasih tau Bu Lydia, bisa ngamuk besar nanti. Sebentar ya, Pak. Mungkin aku bisa tanyain soal CCTV ke resepsionis. Mas Axel. Halo, Assalamualaikum. Halo, Chef Lala. Maaf, Chef. Ini Pak Julian habis dipukulin orang. Kita mau ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Mas Axel, tolong Sherlock rumah sakitnya sekarang ya, biar saya kesana sekarang. Iya, Chef Lala. Nanti saya kalau udah sampai rumah sakit, saya Sherlock ya. Makasih, Chef. Telepon ambulan. Ya, halo Pak. Tolong Pak, ada korban dipukulin Pak.